Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Hari ini kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami menerima lagi berkat-Mu dan pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang akan kami dengar dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan kekuatan untuk kami mengertinya. Bahkan kami mau menjadi pelaku firman. Sertai pemberitaan firman yang menyampaikan, yang mendengarkan, mendapatkan hikmat, kekuatan dari Roh Kudus. Dan damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca, renungkan, dan refleksikan diambil dari kitab Kejadian pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Sarah hidup 120 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja, raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku itu yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengarkan oleh Bani Het itu 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan goa yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan firman ini dalam hati, dan melakukan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini adalah peristiwa yang cukup penting untuk kita ketahui, yang dijelaskan oleh Musa, dituliskan olehnya, dan dinafaskan oleh Roh Kudus kepada Musa untuk kita mempelajarinya, peristiwa
kematian seorang yang bernilai berharga bagi Abraham, yaitu Sarah. Sarah mengikuti Abraham dengan patuh dari Ur Kasdim sampai ke Haran, sampai ke tanah Kanaan. Sarah mematuhi suaminya Abraham dengan cinta kasih. Dan Sarah juga berjuang, bergumul dengan imannya berkaitan dengan covenant yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Dan pada waktunya kita tahu dan mengerti bahwa Sarah sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi seorang ibu dari anak perjanjian, yaitu Ishak. Selama hidupnya Sarah betul-betul setia kepada Tuhan dan setia kepada Abraham. Satu-satunya yang dicatat di dalam Alkitab kematian dan umur dari seorang perempuan adalah Sarah. 120 tahun lamanya itulah umur Sarah. Setelah ia melahirkan Ishak sekitar umur 90 tahun, Sarah hidup 30 tahun lagi, setelah itu meninggal dunia. Jadi Sarah menyaksikan bagaimana Ishak dibentuk, diperlengkapi, dipersiapkan untuk meneruskan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Sarah betul-betul menyatakan keimanannya dalam mendampingi suaminya. Dan Abraham betul-betul mengasihi istrinya Sarah. Ia meratapi dan menangisinya. Seorang suami yang setia kepada Tuhan dan yang setia kepada istrinya tentu sangat kehilangan sang kekasih ketika dipanggil Tuhan. Tidak mudah untuk berpisah sementara di dalam dunia ini. Karena tentu masih banyak hal yang harus dikerjakan bersama. Tetapi ada waktunya pasangan ini dipisahkan dengan kematian. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham, suami dari Sarah, bapak orang beriman ini? Dengan rasa hormat terhadap pasangannya, cintanya dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan rasa hormat terhadap orang-orang yang ada di sekitar di mana ia tinggal, yaitu orang-orang Het. Abraham membeli Goa Makpela dan ladangnya dengan harga yang pantas, yang layak untuk tanah dan goa tersebut. Ini suatu penghormatan, penghargaan. Sekalipun Abraham memiliki kapasitas dan kebebasan untuk mendapatkan Goa Makpela dan tanah tersebut, karena ia dianggap sebagai raja yang memiliki otoritas. Tentu karena ia memiliki banyak pasukan prajurit, hamba-hamba yang setia kepadanya. Tetapi itu tidak dipakainya untuk kepentingan dirinya, untuk menjadikan alat kekuasaannya. Ia tidak memanfaatkan apa yang dia milikinya untuk mengambil milik orang lain. Ia membeli, dan sebelum ia membeli, ia berlutut bersujud untuk menghargai dengan penuh kehormatan, memanusiakan manusia. Sehingga pada waktu-waktu berikutnya nantinya, ia pun dikubur di situ, begitu juga dengan Ishak, dengan Yakub, dan tentunya ini sesuatu yang penting sebagai monumen bagi kehadiran orang Israel di tanah Kanaan. Kuburan ini bukan sekedar kuburan, Goa Makpela bukan sekedar tempat penguburan dari Sarah, tapi juga sebagai bukti bahwa tanah ini menjadi warisan yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Tentu ini hal yang penting. Bukankah sesungguhnya bisa saja Abraham membawa Sarah ke Ur Kasdim dengan segala keberadaannya yang sungguh luar biasa? Tetapi Abraham tidak melakukannya. Mengapa? Karena di mana ia berada, yang dituntun Tuhan kepada Abraham, tentunya disitulah ia menyatakan kasih kebenaran kepada Tuhan dan kepada sesama.
Kalau melihat dan memperhatikan dialog antara Abraham dengan orang-orang Het dan Abraham dengan Efron, pemilik ladang dan gua Makpela, maka kita bisa melihat bagaimana Abraham diperlakukan oleh mereka dengan penuh hormat. Mengapa demikian? Karena tentunya Abraham seorang yang memiliki teladan di dalam lingkungan masyarakat. Sekalipun mereka tidak percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, mereka tidak bisa mengganggu atau melakukan tindakan sembarangan, diusirnya Abraham atau disingkirkannya Abraham. Abraham orang yang memiliki contoh hidup yang betul-betul memberikan kekaguman dari orang-orang Het dan juga Efron. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena dengan contoh ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kematian tidak bisa dielakkan. Siapapun kita, bagaimanapun iman kita diarahkan kepada Tuhan, entah kita sakit atau kita menua, pada waktunya kita akan mengalami kematian. Terpisahnya tubuh kita dengan jiwa kita. Jiwa orang-orang percaya akan kembali ke dalam Tuhan dengan penuh sukacita. Jiwa orang-orang yang tidak percaya akan kembali kepada Tuhan dengan penuh kengerian. Berbeda sekali dengan orang-orang percaya. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk berpisah dengan apa dan siapa yang kita kasihi. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah perlu dan pentingnya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat yang beragam, yang berbeda dengan kita. Sekalipun kita punya otoritas, punya kekuatan dan kuasa, karena kita memiliki posisi dan punya massa yang besar, tetapi kita dihormati bukan karena kekuatan itu, bukan karena kekuasaan itu, bukan karena otoritas yang kita miliki. Kita dihormati, dihargai karena sikap dan tindakan kita yang memanusiakan manusia, yang menghargai sesama manusia. Itu yang perlu kita contoh dari Abraham orang beriman ini. Yang ketiga, Abraham adalah seorang yang membayar apa yang patut dibayar, menghargai apa yang patut dihargai. Demikian juga kita sebagai orang percaya melakukan hal itu. Apa yang patut kita beli, kita hargai, kita hargai. Jangan kita merasa diri secara kekuatan kita punya ini dan itu, lalu kita tidak menghargai yang patut kita hargai. Tidak memberi, membayar yang patut kita beri dan bayar. Abraham tidak demikian. Berapa yang harus diberi, bagaimana caranya membeli, apa sikap yang harus dilakukan, itu dilakukan oleh Abraham. Dan ini yang patut kita tiru, prinsip pengajaran ini. Yang terakhir adalah bagaimana akhirnya kita mengkebumikan kekasih hati kita atau orang-orang yang kita cintai. Dengan penuh hormat, dengan upacara dan acara yang ada di dalam konteks kebudayaan kita masing-masing. Kita mengkebumikan atau menguburkan orang-orang tersebut bukan untuk kita bisa berinteraksi lagi dengan dunia orang mati, tetapi untuk menghargai, membangun monumen bahwa ada tanda kehadiran dia, kehadiran orang-orang yang meninggal itu dalam sejarah hidup kita. Ini menjadi pertanda juga bagi keturunan dan keluarga kita. Kiranya apa yang sudah dituliskan dan diajarkan ini menjadi penting. Karena nantinya Goa Makpela ini menjadi tempat di mana Abraham, Ishak, Yakub dikuburkan di sana. Dan Tuhan menyatakan bahwa memang tanah ini adalah milik kepunyaan orang Israel yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Tentunya ini hal penting. Dan perlu diingat, untuk kelanjutannya kita bisa lihat bagaimana nantinya orang-orang Het ini yang memberontak melawan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan harus dihukum. Dan ratusan tahun terjadi peristiwa itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, setiap momen yang kita kerjakan hari ini, itu berdampak untuk momen-momen berikutnya, sekarang dan nanti, ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan puluhan tahun berikutnya. Apa yang kita tabur saat ini, yang baik,
yang berkenan di hati Tuhan, itu bukan hanya kita terima dan nikmati sekarang, tapi nanti akan diterima oleh orang-orang generasi seterusnya, generasi-generasi keturunan kita. Yang kita tabur, kita tuai. Demikian Abraham membeli Goa Makpela untuk penguburan Sarah. Dan Tuhan menolong kita untuk prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan. Ikuti terus video pembelajaran ini dan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami belajar dari Kitab Kejadian, pasal 23 mengenai Sarah yang dikuburkan di Goa Makpela. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan beri pengertian kepada kami, supaya pembelajaran dari kisah ini bukan sekedar sebuah catatan sejarah, tetapi ada makna rohani yang perlu kami gali temukan prinsipnya. Berkati kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Ajar kami belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai bapak orang beriman, yang setia kepada Tuhan, menghargai perjuangan istrinya, pasangannya, dan juga menghargai orang-orang di sekitarnya dengan penuh rasa hormat. Tuhan, kami mohon berilah sikap hati yang seperti itu dalam hati kami, supaya kami mewarisi iman kepada generasi berikutnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.